Landasan Sejarah Pendidikan Indonesia. Landasan historis pendidikan merupakan seperangkat konsep dan praktik masa lampau sebagai titik tolak sistem pendidikan masa kini yang terarah ke masa depan. Jadi, pendidikan masa kini tidak terwujud begitu saja secara tiba-tiba, melainkan merupakan kesinambungan dari pendidikan pada masa lampau, di mana konsep dan praktik pendidikan masa lampau yang dipandang tidak baik, atau tidak berguna, atau ada kekeliruan akan diperbaiki atau dikembangkan sehingga berbeda dengan konsep dan praktik pendidikan masa lampau. Adapun konsep dan praktik pendidikan masa lampau yang dipandang baik dan sangat berguna akan tetap dipertahankan. Landasan historis pendidikan Indonesia dibagi menjadi dua, pada masa sebelum kemerdekaan dan masa kemerdekaan, setelah kemerdekaan. Nah, untuk masa sebelum kemerdekaan terbagi menjadi tiga, yaitu zaman kolonial Belanda, zaman pergerakan, dan zaman militer Jepang. Dan untuk pendidikan masa kemerdekaan dan setelahnya dibagi menjadi tiga juga. Ada masa revolusi fisik, masa peletakan dasar pendidikan nasional, dan masa demokratisasi pendidikan. Jadi sekarang kita mulai membahas sejarah perkembangan pendidikan di Indonesia, di mana ketika membicarakan ini tentunya tidak bisa terlepas dari sejarah kehidupan dan perjuangan bangsa Indonesia itu sendiri. Jadi sejarah pendidikan di Indonesia dimulai dengan sama-sama kita mencermati ya pendidikan pada zaman penjajahan kolonial Belanda, di mana tujuan pendidikan pada saat itu hanyalah untuk atau difokuskan pada menyiapkan tenaga yang terampil, yang tujuannya ya untuk dimanfaatkan oleh Belanda gitu untuk membangun infrastruktur yang memudahkan penjajahan Belanda di Indonesia. Dan pada masa lampau juga penyelenggaraan sistem pendidikan itu didasarkan pada kelas-kelas sosial yang memiliki kedudukan tinggi di masyarakat, yang dekat dengan pemerintah Belanda, yang bisa menikmati pendidikan pada saat itu. Nah, sampailah akhirnya pada zaman kebangkitan nasional, pada saat itulah pendidikan mulai terbuka untuk seluruh rakyat Indonesia, dan bukan hanya untuk orang yang kaya atau ningrat ya, tapi semua lapisan masyarakat bisa menikmati pendidikan. Nah, selanjutnya ya, semakin dikuatkan lagi dengan adanya proklamasi kemerdekaan tahun 1945. Dan ini membawa dampak yang sangat luas dan mendasar terhadap dinamika pendidikan di Indonesia. Nah, seiring dengan kesadaran akan hak seluruh rakyat Indonesia untuk memperoleh pendidikan, maka pemerintah pun semakin memperhatikan penyelenggaraan sistem pendidikan nasional. Dan pemerintah selanjutnya terus ya berusaha untuk menetapkan kebijakan dalam bentuk demokratisasi pendidikan. Tujuannya agar apa? Untuk memberikan kualitas pendidikan yang baik bagi seluruh rakyat Indonesia. Apa itu antropologi? Antropologi adalah ilmu tentang manusia. Kata antropologi sendiri berasal dari kata Yunani, yaitu anthropos dan logos. Secara etimologis, antropologi berarti ilmu yang mempelajari manusia. Antropologi bertujuan untuk memahami manusia dan menjelaskan perbedaan manusia dari segi budaya, perilaku sosial, bahasa, dan cara pandang hidup. Secara garis besar, antropologi terdiri dari tiga, yaitu antropologi biologi atau fisik, antropologi sosial budaya, dan antropologi psikologis. Antropologi biologi atau fisik mempelajari tentang evolusi manusia, evolusi fisik manusia dari zaman purba hingga sekarang, dan perilaku manusia dari zaman purba hingga sekarang. Antropologi sosial budaya mempelajari cara manusia berinteraksi dengan orang-orang dan lingkungan di sekitar mereka. Juga bagaimana suatu budaya tertentu dapat mempengaruhi seseorang. Sedangkan antropologi psikologis mempelajari tentang watak dan karakter manusia. Landasan antropologi dalam pendidikan kita ambil contoh di Indonesia. Karena masyarakat Indonesia terdiri dari berbagai macam latar belakang budaya, suku, adat, dan bahasa, sehingga pendidikan tidak dapat dipisahkan dari latar belakang tersebut. Dan perkembangan suatu lembaga pendidikan juga bergantung pada karakteristik masyarakat.
karena lembaga pendidikan erat hubungannya dengan latar kemajuan dan keterampilan sumber daya masyarakat di sekitar lembaga pendidikan tersebut. Contohnya, masyarakat perkotaan memiliki karakteristik yang berbeda dari masyarakat pedesaan. Mengapa pendidikan harus berlandaskan nilai-nilai antropologi? Karena nilai antropologi akan membawa peserta didik dalam kehidupan pola masyarakat yang madani. Oleh karena itu, proses pendidikan yang diselenggarakan berkaitan dengan nilai kebudayaan masyarakat. Lalu, pendidikan dan antropologi. Dapat ditarik kesimpulan bahwa pembahasan antropologi pendidikan berusaha menyusun generalisasi yang bermanfaat tentang manusia dan tingkah lakunya dalam dunia pendidikan. Kesimpulannya, antropologi pendidikan mempelajari tentang bagaimana proses praktek pendidikan ditinjau menurut pandangan budaya masyarakat setempat. Khususnya di Indonesia yang terdiri dari berbagai macam kebudayaan, maka landasan antropologi sangat penting agar tidak terjadi konflik dan ketimpangan sosial di masyarakat. Landasan sosiologi dalam pendidikan. Sosiologi merupakan ilmu yang mempelajari hubungan antara manusia dalam kelompok-kelompok dan struktur sosialnya. Landasan sosiologi pendidikan adalah seperangkat asumsi yang dijadikan titik tolak dalam rangka praktek dan atau studi pendidikan yang bersumber sosiologi. Ruang lingkup yang dipelajari oleh sosiologi pendidikan meliputi 3 bidang. 1. Hubungan sistem pendidikan dengan aspek masyarakat lain. 2. Hubungan kemanusiaan di sekolah. 3. Pengaruh sekolah pada perilaku anggotanya. Hubungan sistem pendidikan dengan aspek masyarakat lain yang mempelajari A. Fungsi pendidikan dalam kebudayaan. B. Hubungan sistem pendidikan dan proses kontrol sosial dan sistem kekuasaan. C. Fungsi sistem pendidikan dalam memelihara dan mendorong proses sosial dan perubahan kebudayaan. D. Hubungan pendidikan dengan kelas sosial atau sistem status. 2. Hubungan kemanusiaan di sekolah meliputi A. Sifat kebudayaan sekolah khususnya yang berbeda dengan kebudayaan di luar sekolah. B. Pola interaksi sosial atau struktur masyarakat sekolah. 3. Pengaruh sekolah pada perilaku anggotanya yang mempelajari A. Peranan sosial guru. B. Sifat kepribadian guru. C. Pengaruh kepribadian guru terhadap tingkah laku siswa. Dan D. Fungsi sekolah dalam sosialisasi anak-anak. Ketiga bidang sangat esensial sebagai sarana untuk memahami sistem pendidikan dalam kaitannya dengan keseluruhan hidup masyarakat. Sampai sekarang, masyarakat Indonesia masih ditandai 2 ciri unik, yakni secara horizontal dan secara vertikal. Secara horizontal ditandai adanya kesatuan-kesatuan sosial atau komunitas berdasarkan perbedaan suku, agama, adat istiadat, dan kedaerahan. Yang kedua, secara vertikal ditandai oleh adanya perbedaan pola kehidupan antara lapisan atas, menengah, dan lapisan rendah. Landasan kultural. Pengertian tentang landasan kultural, kebudayaan sebagai gagasan dan karya manusia beserta hasil budi dan karya akan selalu terkait dengan pendidikan, utamanya belajar. Kebudayaan nasional sebagai landasan sistem pendidikan nasional atau yang biasa disebut Sisdiknas. Pada awal perkembangannya, suatu kebudayaan terbentuk berkait kemampuan manusia mengatasi kehidupan alamiahnya dan kesengajaan manusia menciptakan lingkungan yang cocok bagi kehidupannya. Kesimpulannya adalah sosiologi memiliki peran yang penting dalam pendidikan sebagai acuan atau dasar dalam rangka mencapai tujuan dari pendidikan. Dasar atau acuan. Konsep dan teori sosiologi pendidikan memberi petunjuk kepada guru-guru bagaimana seharusnya membina para siswa agar mereka memiliki kebiasaan saling kerjasama, rukun, bersahabat, saling membantu sesama teman, dan saling menghormati sesama teman. Terima kasih. Ekonomi pendidikan.
Pengertian ekonomi. Istilah ekonomi berasal dari bahasa Yunani, yaitu oikos yang berarti keluarga dan nomos yang berarti peraturan, aturan, atau hukum. Ekonomi pendidikan adalah ilmu yang mempelajari bagaimana manusia dan masyarakat memilih menggunakan uang atau tidak untuk memanfaatkan sumber daya produksi yang langka guna menghasilkan bermacam jenis pelatihan dan pengembangan pengetahuan, seperti keterampilan, daya pikir, karakter, dan lain-lain. Ekonomi merupakan salah satu faktor yang berpengaruh dalam mengembangkan pendidikan yang membahas tentang yang pertama, peran ekonomi dalam pendidikan. Ekonomi memegang peranan penting dalam kehidupan manusia agar tidak kalah bersaing dalam era globalisasi saat ini yang membentuk mental yang positif atau cinta terhadap prestasi, sehingga menghasilkan cara kerja yang sempurna. Yang kedua, fungsi produksi dalam pendidikan yang terbagi menjadi 3. Yang pertama, fungsi produksi administrator, yaitu segala sesuatu yang menjadi wahana dalam proses pendidikan, seperti sarana dan prasarana, media belajar, perlengkapan pegawai. Yang kedua, fungsi produksi psikologi. Fungsi produksi psikologi mencakup peningkatan kepribadian, pengarahan dan pembentukan sikap, penguatan kemauan, peningkatan estetika, penambahan pengetahuan, ilmu dan teknologi, penajaman pikiran, serta peningkatan keterampilan. Yang ketiga, fungsi produksi ekonomi. Fungsi produksi ekonomi mencakup semua biaya pendidikan, semua uang yang dikeluarkan secara pribadi untuk keperluan pendidikan, dan yang terakhir, uang yang mungkin diperoleh lewat bekerja selama belajar atau kuliah. Peran dan fungsi ekonomi pendidikan. Fungsi ekonomi dalam pendidikan adalah menunjang kelancaran proses pendidikan. Di sini, peran ekonomi dalam sekolah juga merupakan salah satu bagian dari sumber pendidikan yang membuat anak mampu mengembangkan kognisi, afeksi, dan psikomotor untuk menjadi tenaga kerja yang handal dan mampu menciptakan lapangan kerja sendiri, memiliki etos kerja, dan bisa hidup dalam hemat. Kegunaan ekonomi dalam pendidikan terbatas pada yang pertama, untuk membeli keperluan pendidik yang tidak dapat dibuat sendiri atau bersama siswa. Yang kedua, membiayai segala perlengkapan gedung. Yang ketiga, membayar jasa semua kegiatan pendidikan. Yang keempat, untuk mengembangkan individu yang berperilaku ekonomi. Yang kelima, untuk memenuhi kebutuhan dasar dan keamanan para personalia pendidikan. Yang keenam, meningkatkan motivasi kerja. Yang ketujuh, membuat para personalia pendidikan lebih bergairah bekerja. Yang keempat, efisiensi dan efektivitas dana pendidikan. Efisiensi dalam menggunakan dana pendidikan adalah dana yang harganya sesuai atau lebih kecil daripada produksi dan layanan pendidikan yang telah direncanakan. Sedangkan yang dimaksud dengan penggunaan dana pendidikan secara efektif adalah bila dengan dana tersebut pendidikan yang telah direncanakan bisa dicapai dengan relatif sempurna. Faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam menentukan tingkat efisiensi pendidikan adalah yang pertama, penggunaan uang, yang kedua, proses kegiatan, yang ketiga, hasil kegiatan. Efektivitas pendanaan juga yang memilih alternatif pemrosesan yang terbaik. Jadi, kesimpulannya, pertumbuhan pendidikan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dan sebaliknya, pertumbuhan ekonomi mempengaruhi pertumbuhan pendidikan.